Niatnya tulus menolong dan merawat nenek tua dari tempat sampah tapi malah dibalas tamparan dan hinaan dari pria kaya. Namun saat kebenaran terungkap, pria itu meminta maaf dan bersujud di hadapannya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara pagi di sudut pasar itu bukan udara yang menyegarkan. Bau busuk dari tumpukan sayur busuk dan ikan basi bercampur dengan aroma keringat manusia, menusuk hidung siapapun yang lewat. Namun bagi Karin, gadis berusia 20 tahun dengan rambut acak dan tangan berlumur debu, bau itu sudah seperti sahabat lama. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah berjalan menyusuri lorong-lorong pasar, membawa karung besar di punggungnya. Langkahnya ringan, tapi wajahnya letih. Di matanya ada sinar kecil, bukan kemewahan, melainkan keteguhan untuk bertahan hidup. Plastik, botol, atau besi tua? Bu, saya beli murah aja ya. Suara Karin pelan tapi sopan. Ia selalu berusaha tersenyum, walau sering diabaikan. Seorang pedagang ikan menatapnya dengan pandangan jijik. Sudah, jangan di sini, bikin pelanggan kabur. Hardiknya. Karin menunduk, mundur perlahan. Maaf, Pak. Dia tak melawan. Sudah terlalu sering diperlakukan begitu. Hidup mengajarkannya satu hal, tidak semua orang akan menghargai niat baik. Di sudut pasar yang becek, Karin jongkok, memilah sampah dengan tangan kosong. Di antara tumpukan itu, ia menemukan sepotong roti sisa. Ia tersenyum kecil. Masih bisa dimakan, bisiknya, lalu memasukkan ke dalam kantong plastik untuk dimakan nanti. Hujan sisa semalam membuat tanah berlumpur. Celana panjangnya kotor, tapi dia tak peduli. Setiap botol plastik yang dikumpulkannya berarti Rp1.000 tambahan untuk membeli beras. Namun pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Dari kejauhan, di balik tumpukan kardus dan sayur busuk, ia mendengar suara lirih. Bukan suara kucing, bukan juga tikus pasar. Lebih seperti suara manusia. Karin menegakkan tubuhnya. Halo? Ada orang? Serunya pelan. Tak ada jawaban. Hanya desah napas pendek yang hampir tak terdengar. Ia berjalan pelan ke arah suara itu. Langkahnya hati-hati, tumpukan sampah bisa saja menyembunyikan kaca pecah atau besi tajam. Dan benar saja, di balik tumpukan karung, ia menemukan sosok tubuh tua. Seorang nenek berambut putih kusut, kulitnya kering, bajunya compang-camping, tubuhnya gemetar. Matanya setengah terbuka, bibirnya pecah-pecah. Karin terkejut. Astaga, Nek? Ia berlutut cepat, menepuk pelan pipi nenek itu. Nenek, dengar saya? Nenek kenapa? Nenek itu tak menjawab, hanya bergumam pelan. Lapar, air. Karin menatap sekeliling, tak ada siapa-siapa yang peduli. Orang-orang sibuk jual beli. Ia menggigit bibir, bingung. Dalam karungnya hanya ada botol bekas dan beberapa plastik. Uangnya pun pas-pasan. Tapi, melihat tubuh tua itu menggigil, hatinya tak tega. Tanpa berpikir lama, Karin merogoh saku bajunya. Ada uang Rp5.000, hasil menjual plastik pagi tadi. Ia menatap uang itu lama. Itu seharusnya untuk makan malamnya nanti. Tapi, ia menatap wajah nenek itu lagi. Nenek, tunggu ya. Ia berlari ke arah warung kecil di ujung pasar. Bu, beli bubur satu, jangan pedas ya, katanya sambil menyerahkan uang. Pemilik warung melirik dari atas ke bawah. Kamu lagi, Rin? Duh, wajahmu pucat. Udah makan belum? Karin hanya tersenyum. Belum, Bu, tapi ini buat orang lain. Ibu warung itu terdiam sejenak, lalu menyiapkan bubur panas. Ini, dikasih lebih banyak ya. Kasihan kalau buat orang sakit. Karin mengangguk cepat. Terima kasih, Bu. Ia berlari kembali ke tempat nenek itu. Sesampainya di sana, nenek itu masih di posisi yang sama. Hanya kini tubuhnya makin lemas. Karin berlutut, meniup pelan bubur panas, lalu menyendok sedikit. Nenek, ayo buka mulutnya, pelan-pelan ya. Dengan sabar,
Ia menyuapi nenek itu 1 sendok demi 1 sendok. Nenek itu gemetar, tapi mulai bisa menelan. Air mata Karin menetes tanpa sadar. Kenapa dunia kejam sekali pada orang seperti ini? Gumamnya lirih. Setelah bubur habis setengah, nenek itu membuka mata lebih lebar. Suara parau keluar dari bibirnya. Terima kasih, Nak. Siapa namamu? Karin, Nek. Nama yang indah. Nenek itu tersenyum samar. Kau baik sekali. Sudah lama tak ada yang menolongku. Karin tersenyum kecil. Kalau boleh, saya bantu nenek pulang. Rumahnya di mana? Nenek itu menggeleng pelan. Tak punya rumah, sudah lama terlunta. Jawaban itu membuat dada Karin sesak. Ia menatap sekitar. Kalau begitu, ikut saya saja dulu, ya Nek. Di gubuk saya ada tempat untuk beristirahat. Tidak besar, tapi hangat. Sore itu, dengan sekuat tenaga, Karin membantu nenek itu berjalan menuju gubuknya, rumah kecil dari papan kayu dan seng bekas di pinggir sungai. Beberapa anak kecil melambai ketika melihatnya lewat. Karin bawa siapa tuh? Kayak orang sakit. Karin tersenyum pada mereka. Doain ya, semoga cepat sembuh. Gubuk itu kecil, tapi bersih. Ada kasur tipis di pojok, panci di atas tungku, dan beberapa foto lama ibunya yang sudah tiada. Karin membantu nenek itu berbaring. Tidur dulu ya, Nek. Saya ambilkan air hangat. Malam datang perlahan. Lampu minyak redup menyorot wajah Karin yang lelah tapi bahagia. Ia duduk di samping nenek itu yang kini tertidur pulas. Tangannya memegang cangkir air hangat yang sudah dingin. Ia berbicara pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Dulu ibu juga sering bilang, kalau kita punya sedikit tapi mau berbagi, Tuhan akan kasih lebih banyak dari arah yang tak disangka. Ia tersenyum samar. Tapi kadang aku takut. Nek, takut gak kuat terus kayak gini. Angin malam masuk lewat celah dinding kayu, membawa aroma lembab. Namun untuk pertama kalinya dalam waktu lama, gubuk kecil itu terasa hangat. Bukan karena api tungku, tapi karena kehadiran manusia lain yang membutuhkan dan dihargai. Beberapa jam kemudian, suara hujan turun deras. Karin menutup celah atap dengan plastik. Tiba-tiba, nenek itu terbangun, memegangi dada. Nak, air. Karin segera menuangkan air hangat, menuntunnya minum. Tenang, Nek. Ada saya di sini. Nenek itu menatapnya lama. Kenapa kau menolongku? Nak, aku ini cuma beban. Karin menatap lembut. Karena, kalau saya di posisi nenek, saya harap ada orang yang mau menolong juga. Dunia udah terlalu dingin. Biar saya yang coba sedikit menghangatkan. Nenek itu meneteskan air mata. Kau seperti anakku dulu. Anak nenek? Karin kaget. Namun sebelum nenek itu menjawab, ia kembali terlelap. Karin terdiam lama, lalu menatap wajah tua itu dengan rasa iba dan penasaran yang tak bisa ia jelaskan. Pagi menjelang. Suara ayam berkokok dari kejauhan, dan sinar matahari menembus celah dinding gubuk. Karin bangun lebih awal, menyiapkan air cuci dan bubur sisa semalam yang ia panaskan lagi. Nenek, bangun ya, waktunya makan. Namun tak ada sahutan. Karin panik, mengguncang tubuh nenek itu. Untungnya, nenek itu hanya tertidur nyenyak. Napasnya teratur, wajahnya lebih tenang. Karin tersenyum lega. Syukurlah. Ia keluar sebentar ke pasar, berharap mencari pekerjaan tambahan hari itu. Tapi ia tak tahu, langkah kecilnya hari itu akan membuka jalan menuju peristiwa besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di ujung pasar, sebuah mobil hitam mewah berhenti. Dari dalamnya keluar seorang pria tinggi dengan jas mahal dan wajah tegas. Rendra, pewaris muda yang belum pernah tahu rasanya lapar. Ia menatap sekeliling dengan kening berkerut, seperti mencari seseorang. Takdir sudah mulai bekerja, perlahan, tanpa Karin sadari. Dan sementara dunia masih memandang rendah gadis pemulung itu, Tuhan sedang menulis kisah besar dengan tangannya sendiri. Pagi itu langit cerah di atas kota. Di antara deru kendaraan mewah dan hiruk-pikuk orang berjas rapi, berdiri megah sebuah gedung kaca bertuliskan Grup Wijaya Corporation. Di lantai tertinggi, seorang pria muda berdiri di depan jendela besar, menatap kota dengan mata dingin.
Namanya Rendra Wijaya, 28 tahun, pewaris tunggal keluarga kaya raya, tampan, cerdas, tapi penuh kesombongan. Ia baru saja kembali dari luar negeri, mengambil alih bisnis ayahnya yang sedang sakit. Namun yang lebih ia pikirkan pagi itu bukan soal bisnis, melainkan soal satu hal lain. Neneknya yang hilang. "Rendra, kamu yakin mau turun ke pasar sendiri?" Suara sekretarisnya, Dina, terdengar khawatir. Rendra menyambar jasnya. "Ya, orang-orang bodoh itu gak becus nyari. Kalau nenekku sampai kenapa-kenapa, mereka semua kupecat. Pasar itu kotor, banyak pengemis." Justru itu. Mungkin dia tersesat di tempat seperti itu. Nada suaranya tajam, dingin, dan arogan. Ia tak tahu, perjalanan pagi itu akan mengguncang seluruh hidupnya. Pasar yang tak pernah ia kenal. Mobil hitam berhenti di pinggir pasar tradisional. Begitu pintu terbuka, bau amis langsung menyergap. Rendra menutup hidung dengan sapu tangan. "Ya Tuhan, tempat apa ini?" gumamnya jijik. Ia melangkah masuk, disusul 2 bodyguard. Orang-orang menatap, terheran melihat pria rapi dan mewah berjalan di antara lumpur dan sayur busuk. Rendra tak peduli. Cari orang tua, rambut putih, mungkin pakai baju compang-camping. Namanya Busari. Dia hilang sejak kemarin. Salah satu bodyguard bertanya pada pedagang sekitar. Jawaban mereka hampir sama. "Banyak orang tua di sini, Pak. Mana tahu yang mana?" Wajah Rendra menegang. Ia menggenggam ponselnya erat. "Kalau nenekku kenapa-kenapa, aku tak akan maafkan siapapun." Gubuk di pinggir sungai. Di sisi lain pasar, Karin baru selesai mencuci pakaian di sungai. Ia menjemur baju nenek yang kini tertidur di dalam gubuk. Nenek itu tampak jauh lebih tenang hari ini. Wajahnya lembut, senyumnya samar. Karin menatapnya penuh kasih. "Akhirnya bisa tidur nyenyak, ya Nek?" Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. "Permisi, ada orang di sini?" Karin menoleh kaget. 3 orang pria berdiri di depan gubuknya, 2 bodyguard berjas hitam dan 1 pria tampan dengan wajah tegas. Ia belum tahu, pria itu adalah Rendra. "Ya, ada apa?" Karin keluar dengan pakaian lusuh, wajah penuh sabun, tangan masih basah. Rendra menyipitkan mata, menatapnya dari atas ke bawah dengan jijik. "Kau yang bernama Karin?" Suaranya berat. "Iya, tapi saya gak kenal Bapak. Ada perlu apa?" Rendra mengangkat ponselnya, menunjukkan foto neneknya. "Wanita tua ini, kau kenal?" Karin menatap layar, lalu tersenyum lega. "Iya, itu nenek yang saya tolong kemarin. Dia lagi istirahat di dalam, syukur ya, akhirnya ada keluarganya datang." Namun Rendra justru menatap tajam. "Kau bilang, menolong? Dari mana aku tahu kau gak menculiknya untuk minta uang tebusan?" Karin terkejut. "Apa? Tidak. Saya cuma menemukannya di pasar, dia pingsan." "Jangan bohong," potong Rendra keras. "Nenekku gak mungkin tidur di tempat seperti ini kalau bukan karena dipaksa." Suara Rendra menggema. Beberapa warga mulai mendekat, menonton. Karin mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. "Saya cuma ingin menolong. Nenek itu kelaparan, saya kasih makan, saya rawat semalaman. Saya gak punya niat buruk, Pak." Rendra tertawa sinis. "Menolong? Dengan pakaian kotor dan gubuk bau ini? Jangan sok suci. Banyak orang miskin pakai alasan kasihan untuk memeras orang kaya." Tamparan keras tiba-tiba mendarat di pipi Karin. Plak! Suara itu menggema, membuat semua orang terkejut. Karin terhuyung, memegangi pipinya. Matanya memanas, tapi ia menahan air mata. "Kenapa Bapak menampar saya?" Suaranya parau. Rendra mendekat, nadanya penuh amarah. "Aku gak suka orang miskin berpura-pura baik. Kalau kau butuh uang, katakan saja, jangan gunakan orang tua sebagai alat." Karin mundur setapak, suaranya bergetar tapi tegas. "Saya gak butuh uang Bapak. Saya cuma gak tega lihat orang tua kelaparan. Tapi ternyata, orang kaya seperti Bapak lebih miskin dari saya." Kata-kata itu menusuk hati Rendra, tapi egonya lebih besar dari logika. "Bawa nenekku,
perintahnya pada bodyguard. 2 orang berjas masuk gubuk, mengangkat tubuh nenek yang masih lemah. Karin berusaha menghentikan mereka. Tunggu. Jangan asal angkat, nenek masih. Namun Rendra mendorongnya kasar. Jangan sentuh keluargaku. Karin terjatuh ke tanah, tubuhnya kotor oleh lumpur. Ia hanya bisa menatap dari bawah saat mobil hitam itu pergi, meninggalkan jejak ban dan debu, dan tamparan yang tak hanya menyakiti pipi, tapi juga hatinya. Setelah mobil pergi, warga sekitar berbisik-bisik. Pasti betul, dia nyulik nenek itu. Dasar pemulung, mana bisa dipercaya. Pantas aja tiba-tiba baik. Karin menunduk, menahan perih di tenggorokannya. Ia tidak membela diri. Yang ia tahu, Tuhan tahu kebenaran. Ia kembali masuk ke gubuknya yang kini kosong. Di atas kasur masih ada selimut yang ia pakai untuk menutupi nenek itu semalam. Tangannya menyentuh kain itu perlahan, air matanya jatuh. Saya cuma mau nolong, Nek, tapi kenapa rasanya kayak dosa? Di rumah besar Wijaya, mobil hitam berhenti di halaman megah. Rendra keluar dengan ekspresi dingin. Cepat bawa nenek ke kamarnya. Panggil dokter. Dokter keluarga segera datang, memeriksa nenek yang masih lemah. Setelah beberapa jam, ia berkata, beliau hanya kelelahan dan kurang makan. Tidak ada luka serius. Rendra menarik napas lega, tapi dalam hatinya ada rasa tak nyaman yang aneh, seperti sesuatu yang salah. Namun egonya masih menutup mata hati. Malam itu, ia duduk di ruang kerja, menatap foto keluarga di mejanya. Kenapa nenek bisa sampai di tempat menjijikan seperti itu? Gumamnya. Namun dalam pikirannya, wajah Karin muncul, mata jujurnya, dan kata-katanya yang menusuk. Orang kaya seperti bapak lebih miskin dari saya. Rendra mengerutkan dahi, menepis pikiran itu. Omong kosong, katanya pelan, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Kebenaran yang mulai retak. Pagi berikutnya, nenek itu, Nenek Sari, sadar. Ia menatap sekeliling kamar besar dengan kebingungan. Di mana? Gadis itu. Rendra mendekat cepat. Nenek sudah di rumah. Aman sekarang. Tidak perlu takut, orang yang nyulik nenek sudah. Belum sempat ia lanjutkan, nenek itu memotong dengan nada lemah tapi tegas. Jangan kau bilang begitu, Ren. Gadis itu yang menolongku. Rendra terdiam. Apa? Nenek Sari menatap cucunya dalam-dalam. Dia yang memberiku makan, yang menutupi tubuhku dengan jaket lusuhnya. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah mati di pasar. Rendra menegang. Dunia seakan berhenti sesaat. Nenek, maksudnya, gadis itu benar-benar menolong. Nenek mengangguk. Ya, dia malaikat kecil di tengah sampah. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Kau menampar orang baik, Rendra. Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Rendra terdiam lama. Tangannya bergetar. Dalam pikirannya, wajah Karin muncul lagi, kali ini bersama rasa bersalah yang tajam seperti pisau. Penyesalan yang terlambat. Hari berlalu, tapi hati Rendra tidak tenang. Setiap kali melihat neneknya, rasa bersalah itu tumbuh. Ia mencoba menenangkan diri dengan logika, dia hanya gadis miskin, kenapa aku harus peduli? Tapi kalimat itu tak lagi bisa menipu hatinya. Sampai akhirnya, suatu malam, Nenek Sari memegang tangannya. Rendra, kalau kau benar-benar ingin aku tenang, carilah gadis itu. Minta maaflah. Rendra menatap wajah tua itu. Tapi, bagaimana kalau dia sudah benci aku, Nek? Lebih baik ditolak karena menyesal, kata nenek lirih, daripada dihantui kesalahan seumur hidup. Malam itu, Rendra berdiri di balkon rumahnya, menatap kota dari kejauhan. Lampu-lampu berkelip seperti ribuan mata yang menatap balik, mengingatkan akan kesombongannya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa kecil. Di kejauhan, di balik kegelapan pasar dan sungai, seorang gadis miskin bernama Karin sedang menatap langit yang sama, dengan hati yang terluka tapi masih penuh doa. Mereka belum tahu, takdir akan mempertemukan mereka lagi. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai manusia yang sama-sama belajar. Bahwa ketulusan tak pernah benar-benar kalah. Pagi itu,
Embun belum kering di ujung daun pisang di tepi sungai. Udara dingin menusuk tulang, tapi tidak sedingin hati Karin pagi itu. Ia duduk di depan gubuknya yang kini kosong. Di hadapannya, hanya ada kasur tipis dengan selimut lusuh yang masih terlipat, tempat nenek tua itu beristirahat semalam. Tempat yang kini terasa begitu hampa. Karin menatap selimut itu lama, seolah masih ada sisa hangat tubuh sang nenek di sana. Jemarinya menyentuh permukaannya perlahan. "Nenek," suaranya bergetar. "Semoga nenek baik-baik aja di sana." Angin pagi membawa suara pasar yang mulai hidup di kejauhan. Pedagang berteriak, gerobak berderit, ayam berkokok. Dunia berjalan seperti biasa, seolah tidak pernah tahu apa yang baru saja terjadi. Seolah tamparan itu tidak pernah ada. Seolah air matanya semalam tak pernah jatuh. Ia menarik napas panjang. Pipi kirinya masih terasa perih, sedikit bengkak. Setiap kali disentuh, denyutnya seperti mengingatkan, "Kebaikanmu dianggap salah." Suara langkah mendekat. "Rin," suara seorang ibu tua memanggil dari luar gubuk. Itu Bu Ratmi, tetangga yang kadang membantunya mencuci di sungai. Karin menoleh dan mencoba tersenyum. "Pagi, Bu." Bu Ratmi menatap wajahnya, melihat bekas merah di pipinya. "Ya Allah, kamu kenapa? Kok pipimu kayak gitu?" Karin menggeleng cepat. "Gak apa-apa, Bu. Cuma jatuh." Ia tak sanggup menjelaskan. Terlalu malu, terlalu sakit. Bu Ratmi menghela napas. "Aku dengar semalam ada keributan. Katanya ada orang kaya datang ke sini." Karin diam. Ia menunduk. Bu Ratmi melanjutkan hati-hati, "Orang-orang pasar ngomong macem-macem. Rin, mereka bilang kamu nyulik orang tua." Karin tersenyum kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Biar aja, Bu. Saya tahu kebenarannya." Bu Ratmi menepuk bahunya lembut. "Sabar ya, Nak. Orang kadang lebih cepat menghakimi daripada mendengarkan." "Terima kasih, Bu Ratmi." Setelah tetangganya pergi, Karin kembali menatap ke arah pasar. Dalam dadanya, rasa sesak makin menumpuk. Ia akhirnya berdiri, mengambil karung besar dan tongkat pencabut besinya. "Kalau diam terus, gak ada nasi buat malam ini," gumamnya. Langkahnya pelan, tapi tegas. Ia tahu harus bertahan. Namun begitu memasuki pasar, bisik-bisik mulai terdengar. Itu dia yang kemarin, kan?" "Iya, yang pura-pura nolong nenek tua itu. Padahal pemulung, tapi berani ngelawan orang kaya." Karin berjalan terus, berusaha tak peduli. Tapi setiap kata menusuk. Ia berhenti di depan pedagang sayur. "Bu, boleh saya ambil plastik bekasnya? Nanti saya jual lagi." Pedagang itu melipat tangan di dada. "Gak usah. Takutnya nanti saya disangka kerja sama kamu. Pergi aja." Karin menunduk. "Iya, Bu. Maaf." Ia beralih ke kios lain, mencoba membeli sisa roti untuk makan siang. Tapi penjualnya memalingkan wajah. "Gak ada buat kamu, Rin. Aku gak mau pelanggan lari." Suara orang lain terdengar pelan tapi tajam. "Dasar gadis licik. Muka manis, hati busuk." Langkah Karin goyah. Ia berhenti di belakang pasar, di tempat sepi di mana tumpukan kardus dan plastik berserakan. Di sana, untuk pertama kalinya hari itu, ia membiarkan air matanya jatuh. Monolog batin. "Apa salahku, Tuhan? Saya cuma nolong, cuma itu. Tapi kenapa semua orang malah lihat saya kayak penjahat? Saya gak minta imbalan. Saya cuma pengen nenek itu gak kelaparan. Tapi malah ditampar, diusir, dipermalukan." Tangannya meremas ujung karung. Mungkin orang miskin memang gak boleh berbuat baik. Kalau orang kaya nolong, disebut dermawan. Tapi kalau saya, dibilang licik. Angin lewat pelan. Plastik-plastik beterbangan, seperti menertawakan. Karin menghapus air matanya dengan punggung tangan. Ia menatap langit, meski matahari sudah mulai terik. "Gak apa-apa, saya kuat. Harus kuat." Di kejauhan, jam dinding di masjid pasar berdentang tanda pukul 10. Hari baru dimulai. Tapi bagi Karin, rasanya seperti dunia telah menutup pintu. Siang menjelang, panas menyengat.
Bau ikan asin dan sampah basah bercampur jadi satu di udara. Karin berjalan menyusuri gang belakang pasar, karung di pundaknya makin berat. Bukan karena isi, tapi karena beban di dada yang menambah langkahnya terasa lambat. Setiap kios yang ia lewati seperti menutup diri. Biasanya, para pedagang akan memanggilnya, meminta bantuan membereskan kardus atau botol bekas. Tapi sekarang, semua pura-pura tak melihat. "Jangan kasih dia masuk ke sini," bisik seseorang. Katanya, kemarin nenek itu hampir mati karena dia. Sambung yang lain. Karin menggigit bibir. Ia menunduk dalam. Tak ada yang bisa ia katakan. Semakin ia menjelaskan, semakin banyak yang menertawakan. Di ujung pasar, di dekat tumpukan sayur layu, seorang anak kecil berlari menghampirinya. Dita, bocah pemulung berusia 9 tahun yang sering membantunya. Rambutnya acak-acakan, tapi matanya bersinar polos. "Kak Karin," serunya sambil membawa kantong plastik penuh botol. "Aku dapat banyak hari ini." Karin tersenyum. Senyum pertama yang benar-benar tulus hari itu. "Wah, hebat kamu, Thea. Aku juga dapat ini buat Kak Karin." Dita mengeluarkan sepotong roti sobek dari kantong kecil. "Masih bagus kok, Kak. Aku minta dari tukang roti yang baik hati tadi." Karin menatapnya haru. "Dita, kamu makan aja. Kakak masih bisa tahan." "Tapi kakak kelaparan, kan? Aku lihat kakak belum makan dari pagi." Karin terdiam. Perutnya memang kosong, tapi hatinya hangat oleh perhatian kecil itu. Ia akhirnya menerima roti itu, membaginya 2. "Kita makan bareng, ya?" Mereka duduk di bawah pohon dekat sungai kecil, memandangi arus air yang keruh namun bergerak terus. Dita menatap wajah Karin. "Kak, orang-orang di pasar jahat ya?" Karin menghela napas. "Mereka cuma belum tahu kebenarannya, Thea. Kadang orang takut sama hal yang gak mereka pahami." "Berarti Kak Karin gak marah?" Karin tersenyum samar. "Kalau aku marah, nanti hati aku jadi sama kayak mereka." Anak itu mengangguk pelan, lalu memeluknya. "Aku percaya Kak Karin orang baik." Pelukan itu sederhana, tapi seperti obat untuk luka yang tak terlihat. Sore mulai turun. Langit berubah oranye kemerahan. Karin dan Dita memutuskan berpisah. Dita pulang ke tempat penampungan anak jalanan, sedangkan Karin kembali ke gubuk kecilnya. Dalam perjalanan, ia melihat segerombol anak muda tertawa sambil menunjuk ke arahnya. Itu tuh, pemulung yang pura-pura malaikat. "Tolong aku, Nek, aku lapar." Salah satu dari mereka menirukan dengan nada mengejek, disambut tawa keras. Karin menunduk, mempercepat langkah. Tapi air matanya tak tertahan. Ia tak membalas, tak menoleh. Hanya berkata lirih dalam hati. "Kalau ini harga dari kebaikan, biarlah aku bayar. Tapi tolong, Tuhan, jangan hilangkan niat baik di hati ini." Ketika ia sampai di gubuk, matahari hampir tenggelam. Ia menyalakan lampu minyak kecil, duduk di lantai bambu sambil memandangi langit yang mulai gelap. Dalam diam, ia merasakan sesuatu yang aneh, ketenangan kecil di antara luka. Monolog batin. "Aku masih punya tangan untuk bekerja, masih bisa bernapas, masih bisa menolong. Dunia boleh salah paham, tapi aku tahu niatku benar. Mungkin Tuhan cuma mau nguji, seberapa kuat aku bertahan." Di luar, suara jangkrik mulai terdengar. Malam menurunkan kabut tipis, menyelimuti gubuk sederhana itu. Karin menutup matanya, membiarkan satu air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia memilih untuk tidak menyerah. Di balik kaca tinggi gedung pencakar langit itu, kota berkilau oleh lampu malam. Mobil-mobil melintas cepat, meninggalkan jejak cahaya seperti arus sungai modern. Di lantai 20, seorang pria berdiri diam di depan jendela besar, Rendra Pratama. Wajahnya tampan, rahangnya tegas, tapi malam itu matanya tampak kosong. Ia menatap bayangannya sendiri di kaca, jas mahal, jam tangan mewah, tapi senyum yang sudah lama tak muncul. Suara pintu terbuka pelan. "Tuan Rendra, makan malam sudah siap," ucap seorang pelayan sopan. Rendra hanya mengangguk tanpa menoleh. "Letakkan saja di meja." Pelayan itu pergi, meninggalkan ruangan yang kembali sepi.
Ia menatap piring steak yang diletakkan di meja makan panjang. Makanan mahal itu tampak menggoda, tapi perutnya seakan menolak. Sejak kejadian di pasar 2 hari lalu, ia kehilangan selera makan. Terlintas kembali bayangan wajah gadis miskin itu, Karin, dengan tatapan kaget saat tamparan itu mendarat di pipinya. Suara itu masih menggema di kepalanya. "Kamu pikir aku bodoh? Kamu sengaja manfaatin nenekku, kan?" Tamparan, teriakan, tatapan marah. Semua kembali menghantui. Rendra menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Apa yang udah gue lakuin?" gumamnya pelan. Beberapa jam setelah ia menampar Karin, Rendra membawa nenek itu ke rumah sakit. Nenek yang sama, yang ternyata tidak lain adalah ibu dari pembantunya yang hilang kontak berbulan-bulan, bukan nenek kaya seperti yang dikiranya. Ia hanya seorang perempuan tua miskin yang tersesat di pasar. Dan perawat di rumah sakit menjelaskan sesuatu yang membuat dunia Rendra runtuh. Nenek ini bilang, dia ditolong seorang gadis pemulung. Gadis itu kasih dia makanan, selimut, dan tempat tidur. Katanya, gadis itu malaikat kecil. Kata, malaikat, itu menusuk jantungnya lebih tajam daripada pisau. Rendra baru sadar, ia menampar orang yang menyelamatkan nyawa nenek itu. Pagi berikutnya, Rendra datang lagi ke rumah sakit, berharap bisa bertemu nenek itu. Tapi dokter memberitahu, pasiennya sudah pergi. "Pak, dia minta pulang ke tempat cucunya di kampung." Dan bersama kepergian itu, hilang juga kesempatan Rendra untuk meminta maaf. Sejak hari itu, rasa bersalah menempel seperti bayangan. Ia mencoba bekerja, memeriksa laporan, rapat dengan investor, tapi fokusnya hilang. Setiap kali ia menatap orang miskin di jalan, wajah Karin muncul. Malam ini, ia duduk di ruang tamu besar yang sunyi, hanya ditemani suara detik jam dan gemerisik hujan di luar jendela. Ia menyalakan televisi sekadar mencari gangguan. Tapi justru di layar muncul berita yang membuat dadanya sesak. Seorang gadis pemulung bernama Karin mengalami penolakan sosial di pasar setelah dituduh menculik seorang nenek. Padahal, menurut kesaksian warga yang belakangan mengetahui kebenaran, gadis itu sebenarnya menolong nenek tersebut. Rendra terpaku. Di layar, terpampang wajah Karin, lelah, tapi tetap lembut. Ia sedang mengumpulkan botol bekas sambil menunduk, dan reporter menarasikan kisahnya. Meski dicaci, gadis ini tetap menolak membalas. Ia berkata, "Yang penting Tuhan tahu niat saya." Kalimat itu seperti menghantam dadanya. Ia mematikan televisi, bangkit dari sofa, lalu menendang meja di depannya hingga gelas kristal pecah berantakan. "Bodoh. Kenapa gue gak periksa dulu? Kenapa gue gak dengerin dia?" teriaknya. Beberapa menit kemudian, pintu kamar di lantai atas terbuka. Seorang wanita elegan keluar, Alia, adik Rendra, yang baru pulang dari luar negeri. "Apa yang kamu ributkan, Ren?" tanyanya heran. Rendra memalingkan wajah, berusaha menahan emosinya. "Gak ada. Urusan kantor." Alia berjalan mendekat, menatap pecahan gelas di lantai. "Kantor? Atau hati nurani kamu?" Rendra terdiam. Alia menghela napas. "Aku nonton berita barusan. Tentang gadis pemulung itu, Karin." Rendra menatap adiknya dengan tatapan bersalah. "Jangan bilang." Alia mendekat. Kamu yang tampar dia waktu itu." Rendra memejamkan mata, tak sanggup menjawab. Alia menutup mulutnya, kaget. "Ya Tuhan, Ren, kamu sadar apa yang udah kamu lakuin?" Rendra duduk di sofa, menunduk dalam. "Aku kira dia mau nipu Nenek Sari. Aku kira dia pura-pura baik. Semua orang di pasar ngomong begitu. Dan kamu percaya begitu aja tanpa bukti?" Suara Alia meninggi. "Kamu, Rendra Pratama, yang katanya selalu logis dan bijak." Rendra menatap adiknya, matanya merah. "Aku salah, Alia. Parah banget. Aku nyakitin orang yang paling gak pantas disakiti." Alia menghela napas, lalu duduk di sampingnya. "Kalau kamu tahu kamu salah, kenapa cuma duduk di sini?" Rendra menatapnya kosong. "Mau aku apa? Minta maaf? Dia pasti gak mau ketemu aku lagi." "Ya udah, biarin dia nolak. Tapi setidaknya kamu udah nyoba.
Tuhan gak butuh kesempurnaan, Ren, cuma kejujuran. Rendra terdiam lama, lalu berdiri. Aku harus ketemu dia. Keesokan paginya, Rendra menyetir sendiri ke pasar tempat semuanya terjadi. Mobil hitamnya mencolok di antara gang sempit dan kios reot. Orang-orang mulai berbisik saat ia turun dari mobil. Itu yang kemarin marah-marah. Yang nyalahin Karin. Waduh, ngapain dia balik lagi? Rendra menunduk sedikit, mencoba menahan malu. Ia mencari-cari wajah Karin di antara kerumunan, tapi gadis itu tak terlihat. Seorang pedagang tua menghampirinya. Nyari siapa, Nak? Saya cari Karin, gadis pemulung yang sering di sini. Pedagang itu menatapnya curiga. Untuk apa? Saya mau minta maaf. Pedagang itu menatap lama, lalu menunjuk arah sungai. Coba cari ke sana. Biasanya dia ngumpulin botol di dekat jembatan. Rendra berjalan cepat ke arah yang ditunjuk. Langkahnya berat, tapi dadanya terasa lebih ringan dibanding malam-malam sebelumnya. Ia menyeberangi jembatan kayu kecil. Di seberang, di bawah bayangan pohon besar, ia melihat sosok yang ia cari. Karin sedang berjongkok, mencuci plastik bekas di sungai. Pakaian lusuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi. Rendra berhenti beberapa meter darinya. Hatinya berdebar. Ia menatap gadis itu lama, mencoba mengumpulkan keberanian. Lalu pelan, ia berkata, Karin. Karin menoleh. Mata mereka bertemu, pandangan itu singkat, tapi cukup untuk membuat waktu seakan berhenti. Karin segera berdiri, memegang karungnya erat. Mau apa lagi, Tuan? Rendra menunduk. Aku mau minta maaf. Karin tertawa pendek, getir. Maaf? Untuk tamparan yang Tuan kasih? Atau untuk semua hinaan yang orang bilang setelah itu? Rendra tak bisa menatap matanya. Untuk semuanya. Karin menghela napas. Terlambat, Tuan. Orang-orang udah percaya apa yang Tuan bilang. Nama saya udah hancur. Tapi saya gak dendam. Rendra mendekat selangkah. Aku tahu aku gak pantas dimaafkan, tapi tolong biarkan aku perbaiki kesalahanku. Kesalahan yang udah bikin aku dihina setiap hari. Suaranya bergetar, tapi matanya tetap tajam. Tuan gak bisa perbaiki itu dengan uang atau kata maaf. Rendra diam, menunduk. Aku gak datang bawa uang. Aku datang bawa penyesalan. Suara sungai mengalir pelan di antara keheningan mereka. Burung gereja beterbangan di atas kepala. Karin akhirnya berkata pelan, kalau Tuan benar-benar nyesel, jangan datang untuk nyelamatin saya. Datanglah untuk belajar, kenapa orang miskin tetap bisa baik meski disakiti. Rendra menatapnya, tersentak oleh kata-kata itu. Ia ingin bicara lagi, tapi Karin sudah membalik badan, mengambil karungnya, lalu berjalan pergi perlahan menyusuri sungai. Rendra hanya bisa berdiri di sana, menatap punggungnya yang menjauh. Hujan mulai turun ringan, menetes di wajahnya. Malamnya, di rumah, Rendra duduk di depan meja kerja. Ia membuka laptop, mengetik sesuatu. Sebuah proyek sosial, program kebersihan pasar dan bantuan untuk pemulung. Di bawahnya, ia menulis. Didedikasikan untuk seorang gadis bernama Karin, yang mengajarkan bahwa kebaikan tidak mengenal status atau kekayaan. Ia menatap layar itu lama, lalu tersenyum kecil. Senyum pertama yang tulus setelah sekian lama. Beberapa minggu kemudian, kabar itu tersebar. Perusahaan besar milik Rendra mendanai program sosial di pasar tempat Karin bekerja. Orang-orang mulai membicarakannya. Katanya gara-gara gadis pemulung itu, Rendra berubah. Hebat juga ya, bisa nyentuh hati orang kaya. Sementara itu, di gubuk kecilnya, Karin duduk di depan api kecil, membaca surat yang baru ia terima dari pengurus pasar. Isinya singkat. Terima kasih telah menginspirasi perubahan. Semoga Tuhan membalas ketulusanmu. Karin tersenyum samar, menatap langit malam. Kalau niat baik itu ujian, berarti aku udah lulus sebagian. Gumamnya. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkilau seperti bintang. Dan di suatu tempat di balik kaca gedung tinggi, seorang pria menatap arah yang sama, menyadari bahwa kadang, rasa bersalah bisa menjadi jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Hujan turun semalaman,
membasahi kota yang tak pernah benar-benar tidur. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, tapi langit mulai menunjukkan warna biru muda di balik awan. Seolah alam sendiri ingin memberi tanda bahwa badai telah berlalu, meski bekasnya masih terasa di hati beberapa orang. Di gubuk kecilnya, Karin menjemur pakaian yang basah sejak semalam. Jemarinya pucat, tapi gerakannya lembut dan teratur. Ia sudah terbiasa menghadapi kerasnya hidup tanpa banyak keluhan. Namun pagi itu, entah mengapa, hatinya terasa lebih ringan. Beberapa hari terakhir, orang-orang di pasar mulai memperlakukannya berbeda. Seorang ibu penjual sayur memanggilnya, "Rin, bantuin bersihin lapak, ya? Nanti kubayar 2.000. Ada juga pedagang buah yang memberinya pisang matang tanpa diminta. "Maaf ya, dulu sempat salah paham," katanya lirih. Karin hanya tersenyum. Ia tak menyimpan dendam. Ia tahu, waktu dan kebenaran akhirnya berbicara. Namun di balik semua itu, masih ada satu bayangan yang tak bisa ia buang. Rendra. Pria yang menamparnya, tapi juga yang kemudian datang memohon maaf di bawah hujan. "Kenapa aku gak bisa benci dia sepenuhnya?" bisiknya pada diri sendiri sambil menatap sungai yang mengalir di belakang gubuk. Ia tak tahu jawabannya, hanya merasa bahwa ada sesuatu di balik mata pria itu, penyesalan yang tulus, mungkin juga luka. Siang hari, pasar ramai seperti biasa. Karin membawa karungnya, mengumpulkan plastik, botol, dan kardus bekas. Tapi kali ini, ia tidak lagi diusir atau dicemooh. Bahkan beberapa anak kecil menyapanya dengan riang. "Kak Karin, Kak Karin, lihat, aku bantu kumpulin botol juga." Karin tertawa kecil. "Wah, hebat kalian. Jangan lupa cuci tangan nanti, ya." Sambil bekerja, matanya menangkap sesuatu yang berbeda di sisi utara pasar. Papan besar bertuliskan, "Program Kebersihan Bantuan Pemulung didukung oleh Pratama Group." Karin tertegun. Nama itu tak asing. Pratama, ia berbisik pelan. "Rendra." Seorang petugas pasar mendekat. "Bagus ya, sekarang pasar jadi bersih. Semua pemulung dapat alat baru, seragam, dan upah tetap," katanya ide dari bos besar sendiri. Karin terdiam lama. Dalam dadanya, ada perasaan hangat bercampur bingung. Ia tidak tahu harus senang atau justru menangis. Sore harinya, saat ia sedang memisahkan botol dan plastik di tepi sungai, suara mobil berhenti di dekat situ. Ia menoleh, sebuah mobil hitam mengilap berhenti pelan. Dari dalamnya, keluar sosok pria yang sudah lama tak ia lihat, Rendra. Karin spontan berdiri. Hatinya berdebar tanpa alasan. Rendra berjalan mendekat, tanpa jas kali ini. Ia mengenakan kemeja sederhana, wajahnya lebih tenang, tapi masih menyimpan rasa bersalah. "Karin," sapanya lembut. Karin menatapnya datar. "Tuan lagi-lagi datang ke tempat kotor begini. Gak takut sepatu mahalnya kena lumpur?" Rendra menunduk sedikit, seperti menerima sindiran itu dengan ikhlas. "Kalau lumpur ini yang bisa menebus kesalahanku, aku rela." Karin terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Rendra melanjutkan, "Aku gak datang buat minta maaf lagi. Aku tahu maaf gak bisa memulihkan semuanya. Tapi aku ingin berbuat sesuatu yang nyata." Karin memeluk karung di dadanya. "Program di pasar itu, ide tuan?" Rendra mengangguk pelan. "Itu langkah pertama. Tapi aku ingin lebih. Aku mau buat tempat penampungan dan pelatihan untuk para pemulung. Dan aku mau kamu yang memimpinnya." Karin menatapnya kaget. "Saya? Saya cuma pemulung biasa, tuan." "Justru itu," jawab Rendra cepat. "Kamu tahu persis bagaimana rasanya jadi mereka. Kamu punya hati yang mereka percaya. Aku cuma punya uang. Tapi kamu punya empati." Karin menatap tanah, matanya berkaca-kaca. "Tuan yakin? Orang-orang seperti saya sering dianggap gak layak." Rendra tersenyum tipis. "Aku pernah salah nilai orang, Karin. Sekarang aku belajar, yang berharga bukan siapa kita, tapi apa yang kita lakukan." Keheningan menyelimuti mereka sejenak, hanya suara air sungai yang mengalir lembut. Karin akhirnya berkata pelan, "Baiklah, kalau niat tuan tulus, saya mau bantu. Tapi jangan anggap saya siapa-siapa. Saya cuma ingin tempat ini bersih,
dan anak-anak jalanan punya harapan. Rendra menatapnya dengan kagum. Itu alasan terbaik yang pernah aku dengar. Beberapa minggu kemudian, pasar berubah. Di sudutnya berdiri bangunan sederhana bertuliskan, Pusat Daur Ulang Harapan Baru. Dindingnya dicat cerah, halaman bersih, dan anak-anak tertawa sambil memilah botol plastik. Karin kini mengenakan rompi biru bertuliskan koordinator lapangan. Ia sibuk mengatur tim kecil yang bekerja. Rendra sering datang tanpa banyak bicara, membawa logistik, membantu mengangkut barang, atau sekadar duduk melihat anak-anak belajar. Hubungan mereka perlahan berubah, dari dua orang asing yang saling menyakiti, menjadi dua manusia yang saling memahami luka. Suatu sore, mereka berdiri di tepi sungai yang kini lebih jernih karena kerja keras bersama. Kamu tahu, dulu aku benci tempat ini, kata Rendra pelan. Bau, kotor, berantakan. Tapi sekarang, aku malah ngerasa damai di sini. Karin tersenyum. Mungkin karena sekarang Tuan gak cuma lihat kotorannya, tapi juga perjuangannya. Rendra menatapnya. Dan mungkin karena di sini aku belajar arti kebaikan yang sebenarnya. Karin menunduk, menahan senyum. Kebaikan gak perlu disorot, Tuan. Cukup dirasakan. Sore itu matahari tenggelam perlahan. Langit oranye memantulkan sinarnya ke permukaan air, menciptakan cahaya keemasan yang indah. Rendra melirik Karin yang sedang menatap langit. Wajah gadis itu lembut, tapi penuh keteguhan. Aku masih belum pantas dimaafkan sepenuhnya, ucapnya. Karin menjawab pelan, kalau Tuan masih merasa bersalah, berarti hati Tuan belum mati. Itu sudah cukup buat saya. Keheningan itu hangat. Burung camar melintas di atas kepala, meninggalkan bayangan di antara cahaya senja. Beberapa bulan berlalu. Program itu berkembang pesat. Banyak pemulung kini punya pekerjaan tetap. Anak-anak mendapat pendidikan gratis, dan pasar menjadi contoh kebersihan bagi wilayah lain. Karin semakin sibuk, tapi juga semakin bahagia. Ia melihat perubahan nyata dari kerja keras mereka. Suatu pagi, Rendra datang membawa kabar. Karin, aku dapat tawaran dari pemerintah kota. Mereka mau replikasi program ini di tempat lain. Tapi aku cuma mau lanjut kalau kamu tetap jadi koordinator utamanya. Karin menatapnya, tersenyum kecil. Saya gak tahu apa saya pantas. Tapi kalau itu untuk bantu orang, saya siap. Rendra menatapnya lama. Kamu tahu, aku dulu pikir dunia bisa dibeli. Sekarang aku tahu, yang paling berharga justru hal yang gak bisa dibayar, seperti kepercayaan dan kebaikan. Karin menatapnya tenang. Dan maaf yang tulus. Rendra menunduk sedikit, suaranya nyaris berbisik. Terima kasih sudah mengajarkanku, Karin. Sore itu, ketika semua pekerja pulang, Karin duduk sendirian di depan bangunan yang kini ramai oleh kehidupan baru. Angin sore berhembus pelan, membawa suara anak-anak tertawa dari kejauhan. Ia menatap langit, senyum kecil terukir di wajahnya. Ternyata, bahkan luka bisa menumbuhkan sesuatu yang indah, pikirnya. Dan kadang, orang yang membuatmu menangis, bisa juga jadi orang yang menuntunmu menuju cahaya. Langit perlahan berubah warna menjadi ungu keemasan. Rendra berjalan mendekat, membawa 2 gelas teh hangat. Ia duduk di sampingnya tanpa banyak bicara. Hanya keheningan nyaman di antara 2 jiwa yang pernah terluka, tapi kini tumbuh bersama. Karin menatap matahari terakhir yang tenggelam di balik gedung jauh. Langitnya cerah ya, Tuan? Rendra tersenyum kecil. Iya. Mungkin karena seseorang udah bersihin semua awannya. Karin tertawa pelan. Atau mungkin, karena akhirnya kita belajar memaafkan. Malam turun perlahan. Lampu-lampu pasar menyala, memantulkan cahaya lembut ke sungai yang tenang. Dunia tak lagi gelap bagi Karin, juga bagi Rendra. Keduanya kini tahu, bahwa dari kesalahpahaman bisa lahir harapan, dan dari luka bisa tumbuh cahaya yang abadi. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di bawah cahaya lampu temaram, Karin duduk di beranda rumah barunya, bukan lagi gubuk reot di pinggir pasar, melainkan rumah kecil dari hasil kerja keras dan bantuan proyek sosial mereka. Ia menatap halaman yang kini dipenuhi pot bunga. Tenang, sederhana, tapi penuh arti. Namun di balik ketenangan itu,
Ada sesuatu yang terus mengusik pikirannya. Sebuah perasaan aneh yang muncul sejak kemarin, ketika seorang pria tua datang ke pusat daur ulang, mencari seseorang bernama Bu Ratna. Nama itu terasa asing, tapi entah kenapa, jantung Karin langsung berdebar saat mendengarnya. Bu Ratna, gumamnya, menatap kosong ke arah langit yang berawan. Ia mencoba mengingat. Seumur hidup, ia hanya tahu dirinya yatim piatu. Ibunya meninggal saat ia masih kecil, dan ayahnya, bahkan tak pernah ia lihat wajahnya. Keesokan harinya, pusat daur ulang kembali sibuk. Para pemulung berdatangan, mengantre untuk menimbang hasil kerja mereka. Karin berjalan di antara mereka, mencatat dan membantu menata barang. Di ujung lapangan, Rendra sedang berbicara dengan beberapa relawan dari universitas. Seperti biasa, tampil rapi dan sopan, tapi kali ini wajahnya tampak lebih serius dari biasanya. "Karin," panggil Rendra setelah rapat selesai. "Ada yang mau aku omongin." Karin mengangguk. "Tentang apa, Tuan?" "Bukan urusan pekerjaan," katanya pelan. "Lebih pribadi." Mereka duduk di bangku dekat sungai. Rendra terlihat ragu-ragu sebelum bicara. "Kemarin, aku nemuin sesuatu. Tentang nenek yang dulu kamu tolong di pasar." Karin menatapnya tajam. "Apa maksud Tuan?" "Namanya Ratna Pratama." Karin membeku. "Ratna Pratama?" Rendra mengangguk pelan. "Ya, dia ibuku." Suasana tiba-tiba hening. Suara riuh pasar di kejauhan seolah menghilang. Karin merasa dunia di sekelilingnya berhenti berputar. "Ibu, Tuan?" Rendra menatapnya penuh penyesalan. "Iya, ibuku sempat menghilang beberapa bulan sebelum kamu menemukannya di pasar. Kami mencarinya kemana-mana, tapi ternyata..." Ia menatap tanah. "Ternyata dia hidup dalam kesederhanaan bersama kamu." Karin mundur setapak. Napasnya memburu. "Jadi nenek yang saya rawat adalah ibu Tuan?" Rendra mengangguk. "Aku baru tahu setelah dia sembuh dan mulai mengingat lagi. Dia sering cerita tentang gadis pemulung yang menolongnya, memberi makan, bahkan berbagi tempat tinggal." Air mata Karin mulai menggenang. Ia teringat malam-malam ketika nenek itu terbangun karena mimpi buruk, atau saat ia harus mengorbankan makanannya sendiri agar sang nenek tidak kelaparan. Ia menatap Rendra dengan mata berkaca. "Jadi, semua kesalahpahaman itu karena aku bodoh," potong Rendra lirih. "Aku kira kamu mencelakakan ibuku. Aku gak tahu kamu justru nyelamatin dia." Karin memejamkan mata, menahan sesak di dada. Semua peristiwa masa lalu berputar lagi. Tamparan di pasar, hinaan orang-orang, hujan malam saat Rendra bersujud minta maaf. Dan kini, semuanya menemukan ujung. Hari itu juga, Karin menemui Bu Ratna di rumah besar milik keluarga Pratama. Rumah megah dengan pilar tinggi itu tampak berlawanan dengan kehidupan sederhana yang selama ini ia jalani. Namun begitu melihat wajah Bu Ratna, semua ketegangan itu sirna. Nenek tua itu duduk di kursi roda, tersenyum hangat begitu melihatnya. "Karin," suaranya lembut, bergetar. Karin mendekat dan langsung berlutut di hadapannya. "Nenek, saya minta maaf kalau selama ini saya gak tahu siapa nenek sebenarnya." Bu Ratna menggenggam tangannya erat. "Jangan minta maaf, Nak. Justru aku yang berutang nyawa padamu." Air mata Karin jatuh begitu saja. Ia tak sanggup menahan haru. Bu Ratna menatapnya penuh kasih. "Kamu mengingatkanku pada seseorang, perempuan yang dulu bekerja di rumah kami. Namanya Lila. Dia juga berhati lembut seperti kamu." Karin mengangkat wajah, terkejut. "Lila? Itu nama ibu saya, Nek." Ruangan itu tiba-tiba terasa dingin. Bu Ratna terdiam beberapa detik, matanya membulat. "Lila?" Suaranya hampir tak terdengar. "Lila adalah ibumu?" Karin mengangguk perlahan. "Iya, saya gak tahu banyak tentang beliau. Cuma tahu beliau pernah kerja di rumah orang kaya sebelum meninggal." Bu Ratna menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. "Ya Tuhan, berarti..." "Kenapa, Nek?" tanya Karin cemas. Bu Ratna menatapnya penuh air mata. "Berarti, kamu bukan hanya penolongku, Karin. Kamu, keluarga kami."
Beberapa hari kemudian, Rendra memanggil Karin ke ruang kerja di rumah besar itu. Di meja kayu besar tergeletak beberapa dokumen lama, foto, dan surat-surat. Aku gak tahu gimana harus bilang ini, kata Rendra hati-hati. Tapi setelah dengar cerita ibu, kami periksa arsip lama. Dan ternyata, ibumu memang pernah bekerja di keluarga kami 20 tahun lalu. Karin terdiam, matanya tak lepas dari sebuah foto tua. Seorang wanita muda tersenyum lembut sambil menggendong bayi. Itu, ibu saya, bisiknya. Rendra mengangguk. Iya. Ibu bilang waktu itu terjadi kesalahpahaman antara ayahku dan Lila. Setelah ayah meninggal, Lila pergi tanpa kabar. Ibu selalu menyesal. Karin tak tahu harus merasa apa. Antara kaget, haru, dan bingung bercampur jadi satu. Jadi, selama ini, hidup saya di jalan, karena kesalahpahaman masa lalu. Rendra menatapnya tulus. Mungkin iya, tapi yang penting sekarang, kamu udah nemuin kebenarannya. Karin menggenggam ujung bajunya erat. Saya gak butuh harta, Tuan. Saya cuma pengen tahu, apa ibu saya bahagia sebelum meninggal. Rendra menatapnya lembut. Kalau dia sebaik kamu, aku yakin dia bahagia, karena tahu anaknya tumbuh jadi perempuan kuat dan berhati emas. Karin menunduk, air matanya jatuh di atas foto tua itu. Beberapa minggu berlalu. Kabar tentang hubungan Karin dan keluarga Pratama menyebar cepat. Ada yang memuji, tapi ada pula yang iri. Sebagian orang menuduh Karin mendekati Rendra demi harta. Namun Karin tak memedulikannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, memimpin tim daur ulang, turun ke lapangan, membantu anak-anak jalanan. Rendra memperhatikannya dari jauh. Semakin hari, rasa kagumnya semakin dalam. Ia melihat ketulusan yang tak pernah pudar, meski dunia mulai memperlakukannya berbeda. Suatu sore, ia menghampiri Karin di gudang daur ulang. Karin, aku tahu kamu gak suka dibicarakan orang. Tapi kamu gak sendirian, tahu? Karin tersenyum tipis. Biarin aja, Tuan. Orang bebas ngomong apa aja. Yang penting saya tahu niat saya gak berubah. Rendra menatapnya lama. Kamu selalu bisa ngomong sesederhana itu. Padahal kamu udah ngadepin hal paling berat sekalipun. Karin tertawa kecil. Hidup saya emang gak gampang, Tuan. Tapi kalau kita sibuk benci, kita gak bakal sempat bahagia. Keheningan sejenak. Angin sore membawa aroma daun kering. Rendra akhirnya berkata pelan. Kalau gitu, izinkan aku jagain kamu. Gak sebagai orang kaya atau bos proyek, tapi sebagai seseorang yang pengen lihat kamu bahagia. Karin menatapnya, matanya berkaca. Tuan. Rendra, potongnya lembut. Panggil aku Rendra aja. Karin tersenyum kecil. Kalau begitu, terima kasih, Rendra. Namun kehidupan tak selamanya tenang. Suatu malam, saat pusat daur ulang hampir tutup, datang sekelompok pria tak dikenal. Mereka mengaku utusan dari perusahaan pesaing Pratama Group, menuntut agar proyek sosial itu dihentikan karena dianggap mengganggu bisnis mereka. Karin menghadapi mereka sendirian. Kami gak nyusahin siapapun, katanya tegas. Kami cuma bantu orang kecil supaya punya penghidupan. Tapi salah satu pria mendorongnya kasar. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Cuma mantan pemulung yang numpang hidup di belas kasihan Rendra Pratama. Karin hampir terjatuh. Tapi seseorang menangkapnya, Rendra. Ia berdiri di hadapan mereka dengan tatapan tajam. Sentuh dia lagi, kalian bakal berurusan sama aku. Para pria itu mundur, ketakutan melihat kedatangan beberapa petugas keamanan yang dipanggil Rendra. Setelah mereka pergi, Rendra memegang bahu Karin. Kamu gak apa-apa. Karin menggeleng, tapi suaranya bergetar. Saya cuma takut. Semua ini bikin orang lain celaka. Rendra menatapnya serius. Karin, kamu harus tahu. Perubahan selalu bikin orang yang takut kehilangan kekuasaan jadi marah. Tapi justru karena itu, kita gak boleh berhenti. Karin menatapnya lama. Kadang saya pengen nyerah. Rendra tersenyum lembut. Kalau kamu nyerah, semua orang yang kamu tolong bakal kehilangan harapan. Kamu itu cahaya mereka, Karin. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang berkunjung ke lokasi proyek. Ia duduk di kursi roda,
memandangi suasana yang hidup di sekelilingnya. Anak-anak belajar, ibu-ibu memilah sampah, dan para relawan sibuk bekerja. "Lihatlah, Rin," katanya pelan. "Semua ini lahir dari tanganmu. Ibumu pasti bangga di atas sana." Karin menunduk, menahan tangis. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Nek." Bu Ratna menggenggam tangannya erat. "Jangan pernah berhenti jadi dirimu. Dunia butuh orang yang seperti kamu." Rendra yang berdiri tak jauh dari mereka ikut tersenyum. Ia tahu, bagi Karin, setiap pujian bukan kebanggaan, tapi tanggung jawab. Malam itu, setelah semua orang pulang, Karin berjalan sendirian menyusuri sungai. Airnya kini jernih dan tenang, berbeda jauh dari dulu. Ia berhenti di tempat di mana dulu pertama kali bertemu Rendra, tempat hujan turun dan tamparan itu terjadi. Ia menatap pantulan dirinya di air. "Kalau waktu bisa diputar, mungkin aku gak akan ubah apapun," katanya pelan. "Karena dari semua luka itu, aku belajar siapa aku sebenarnya." Suara langkah pelan terdengar di belakangnya. Rendra berdiri di sana, membawa 2 cangkir teh hangat seperti dulu. "Masih suka teh pahit?" tanyanya sambil tersenyum. Karin menerima gelas itu. Sekarang rasanya gak sepahit dulu. Rendra duduk di sampingnya. "Terima kasih, Karin. Karena kamu, aku belajar arti hidup yang sebenarnya." Karin menatap langit malam yang penuh bintang. "Kita berdua belajar, Rendra. Dari sampah dan kesalahan, ternyata bisa tumbuh sesuatu yang indah." Mereka terdiam lama, menikmati keheningan yang damai. Angin malam berhembus lembut, membawa suara air dan bisikan masa lalu yang akhirnya tenang. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menyinari halaman pusat daur ulang yang kini penuh warna. Bunga-bunga tumbuh di sepanjang pagar, dan suara tawa anak-anak menggema di udara. Namun di balik semua itu, Karin merasa gelisah. Sudah beberapa hari ini Rendra jarang datang. Biasanya, pria itu selalu muncul di pagi hari, membantu atau sekadar menyapa. Sekarang, hanya pesan singkat yang datang lewat ponsel. "Aku lagi sibuk urusan perusahaan. Nanti aku jelasin." Karin mencoba memahami. Tapi di hatinya, ada kekhawatiran yang sulit dijelaskan. Hari itu, seorang relawan muda bernama Yani datang membawa kabar. "Kak Karin, aku dengar dari orang kantor, katanya perusahaan besar mau ambil alih proyek ini." Karin menghentikan langkah. "Maksudnya ambil alih?" Katanya, direksi Pratama Group ganti orang baru. Rendra Pratama digantikan sementara karena masalah keuangan. Mereka mau ubah proyek ini jadi pabrik limbah modern, bukan pusat sosial lagi. Karin tertegun. "Itu gak mungkin." Yani mengangkat bahu. "Aku juga gak tahu pasti, tapi sepertinya benar." Dada Karin terasa sesak. Ia tahu, jika kabar itu benar, maka semua perjuangan mereka, tempat belajar anak-anak, lapangan kerja untuk pemulung, bahkan rumah kecil tempat ia tinggal, bisa lenyap begitu saja. Sore itu, hujan turun deras. Karin menatap langit dari teras rumahnya. Dalam derasnya air, pikirannya kacau. Apa semua ini akan hilang begitu saja? Gumamnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Rendra muncul di layar. Karin segera menjawab. "Rendra, ini benar? Katanya proyek kita mau ditutup." Di seberang, suara Rendra terdengar berat. "Aku lagi berusaha cegah, Karin. Tapi dewan direksi gak semua sepakat. Mereka anggap proyek ini gak menguntungkan." "Gak menguntungkan?" Suara Karin meninggi. "Kita nyelamatin ratusan keluarga, Rendra. Apa itu gak cukup berharga?" Rendra diam sejenak. "Aku tahu. Tapi bagi mereka, yang berharga cuma angka." Karin menahan tangis. "Kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan?" "Aku akan lawan mereka," jawab Rendra tegas. "Tapi mungkin aku akan kehilangan semuanya." Karin terdiam. "Kamu gak harus korbankan semua itu buat saya." "Bukan buat kamu, Karin. Buat kebenaran. Kamu yang ngajarin aku soal itu." Beberapa hari kemudian, berita besar muncul di koran. Rendra Pratama dicopot dari jabatan Direktur Utama. Akibat konflik internal dan kebijakan sosial yang dianggap merugikan perusahaan.
Karin membaca berita itu sambil gemetar. Ia tahu, keputusan itu karena Rendra menolak menjual proyek mereka kepada investor asing. Tak lama kemudian, Rendra datang ke lokasi proyek, tanpa mobil mewah, tanpa pengawal. Hanya pria sederhana dengan wajah lelah tapi tenang. Semua pekerja langsung menghampirinya. "Pak Rendra, kami dengar kabar itu, apa benar?" tanya salah satu pemulung. Rendra tersenyum. "Benar. Tapi jangan khawatir, proyek ini gak akan berhenti. Selama masih ada kita, tempat ini akan tetap hidup." Karin menatapnya lama. Ada rasa kagum, tapi juga sedih. "Kamu kehilangan segalanya karena tempat ini." Rendra menatapnya lembut. "Aku gak kehilangan apa-apa. Aku cuma kembali jadi diriku sendiri." Malamnya, mereka duduk di depan bangunan pusat daur ulang, ditemani lampu minyak yang bergoyang pelan ditiup angin. "Dulu aku pikir kehilangan jabatan itu akhir dari segalanya," kata Rendra sambil menatap langit. "Tapi sekarang aku sadar, selama masih bisa berbuat baik, aku belum kalah." Karin menatapnya. "Tuhan gak pernah salah naruh ujian. Rendra, mungkin kamu diuji bukan buat kalah, tapi buat lihat siapa yang tetap di sisimu." Rendra tersenyum. "Dan kamu masih di sini." Karin menunduk. "Karena aku percaya sama niat baikmu." Keheningan itu begitu hangat. Beberapa minggu berlalu, dan kehidupan perlahan menyesuaikan diri. Rendra kini bekerja langsung di lapangan, bersama para pekerja. Ia tak lagi pakai jas mahal, tapi kemeja lusuh dan topi lebar. Ia memikul karung, mengangkat botol, dan tertawa bersama anak-anak. Karin memperhatikannya dari jauh, merasa kagum. Ternyata kebahagiaan sesederhana ini ya, pikirnya. Namun masalah belum selesai. Suatu pagi, datang surat dari pemerintah kota. Pusat Daur Ulang Harapan Baru akan dihentikan sementara untuk evaluasi izin lingkungan. Karin membaca surat itu dengan tangan gemetar. "Ini pasti ulah pihak yang dulu mau ambil alih," katanya pada Yani. Yani mengangguk. "Mereka gak suka kamu dan Rendra terus berjalan." Karin menarik napas panjang. "Kalau begitu, kita lawan dengan bukti." Beberapa hari kemudian, Karin bersama timnya mengumpulkan data, foto, catatan, dan laporan perubahan lingkungan. Ia bahkan mengundang wartawan lokal untuk melihat sendiri hasil kerja mereka. "Lihat sendiri," katanya pada jurnalis itu. "Sungai yang dulu penuh sampah, sekarang bisa jernih. Anak-anak yang dulu ngamen, sekarang belajar. Kami gak bikin limbah, kami bersihkan kota." Berita itu menyebar cepat. Dukungan masyarakat mulai berdatangan. Video-video perubahan pasar dan sungai viral di media sosial. Komentar netizen membanjir. Perempuan pemulung yang ubah wajah kota. Program rakyat kecil yang bikin malu pejabat. Dan dalam hitungan hari, pemerintah menarik kembali keputusan penutupan proyek. Pusat Daur Ulang Harapan Baru diaktifkan kembali. Ketika kabar itu datang, semua pekerja bersorak gembira. Karin meneteskan air mata bahagia. Rendra memegang pundaknya, tersenyum. "Aku bilang apa? Kebenaran gak bisa ditutup selamanya." Karin tertawa di antara air mata. Ternyata cahaya selalu datang setelah badai. Malam itu mereka mengadakan syukuran sederhana. Musik akustik dimainkan dari gitar tua, anak-anak menari kecil, dan aroma masakan ibu-ibu menguar di udara. Karin duduk di bawah lampu gantung, memandangi keramaian dengan hati lega. Rendra duduk di sebelahnya. "Ingat waktu pertama kali aku datang ke sini? Kamu bilang aku cuma tahu uang, gak tahu empati." Karin tertawa kecil. "Ternyata kamu belajar cepat." Rendra menatapnya serius. "Aku belajar dari guru terbaik." Karin menatapnya, sedikit gugup. "Siapa?" Rendra tersenyum hangat. "Kamu." Suasana sejenak hening. Musik berhenti, angin malam berhembus lembut. Karin menunduk, wajahnya memerah. "Rendra, aku cuma orang biasa." "Justru karena itu," balasnya lembut, "kamu luar biasa." Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang lagi. Kali ini dengan wajah lebih cerah dari sebelumnya. Ia menatap Karin dan Rendra bergantian. "Aku tahu, proyek ini bukan sekadar tempat kerja.
Ini rumah bagi banyak hati. Karin tersenyum. Kami cuma ingin terus jaga tempat ini, Nek. Bu Ratna mengangguk. Dan aku ingin kalian jaga satu sama lain juga. Keduanya saling berpandangan, lalu menunduk malu. Bu Ratna tersenyum, matanya teduh. Kebaikan yang lahir dari luka, kalau dirawat dengan cinta, akan tumbuh jadi cahaya. Sore itu, matahari terbenam dengan warna jingga yang lembut. Karin berdiri di tepi sungai, menatap air yang mengalir pelan. Di sampingnya, Rendra berdiri diam, hanya menikmati keindahan yang sama. Dulu aku kira aku hidup di dunia yang kotor, kata Karin pelan. Tapi ternyata, yang kotor itu bukan tempatnya, melainkan hati yang gak mau lihat kebaikan. Rendra mengangguk. Dan kamu udah bersihin banyak hati, termasuk hatiku. Karin tersenyum, menatap cahaya senja. Mungkin ini baru permulaan, Rendra. Ya, jawabnya pelan, karena kebaikan gak berhenti di satu tempat. Ia nyebar, kayak matahari sore ini. Langit perlahan gelap, tapi di hati mereka ada cahaya yang tak lagi bisa padam. Cahaya dari keikhlasan, dari perjuangan, dan dari cinta yang tumbuh di tengah luka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Karin merasa benar-benar damai. Sudah sebulan sejak kemenangan mereka mempertahankan pusat daur ulang. Segalanya berjalan baik, terlalu baik, mungkin. Pasar makin bersih, banyak pemulung baru datang mendaftar, dan bantuan dari masyarakat terus mengalir. Namun di balik semua keberhasilan itu, Karin merasa ada sesuatu yang aneh. Beberapa kali ia mendapati pria tak dikenal mondar-mandir di sekitar proyek, mengambil foto, atau mencatat sesuatu diam-diam. Dan setiap kali ditanya, mereka selalu menjawab, kami hanya survei. Karin tak percaya begitu saja. Suatu malam, ketika semua pekerja sudah pulang, Karin memeriksa gudang penyimpanan plastik daur ulang. Ia mendapati gemboknya rusak, dan beberapa karung botol plastik hilang. Ia memeriksa catatan stok, jumlahnya berkurang banyak. Ini bukan pencurian biasa, gumamnya. Terlalu rapi. Ia segera menelepon Rendra. Rendra, aku rasa ada yang salah. Gudang kita diacak-acak. Rendra yang saat itu masih di kantor yayasan langsung menjawab, jangan apa-apain dulu. Aku kesana sekarang. Tak lama, mobil tua Rendra berhenti di depan gudang. Ia turun dengan wajah tegang. Mereka berdua masuk bersama, memeriksa setiap sudut. Di dinding belakang, mereka menemukan sesuatu, stiker perusahaan asing yang dulu sempat ingin membeli proyek mereka. Karin menatapnya ngeri. Jadi mereka balik lagi? Rendra mengangguk pelan. Sepertinya iya, tapi kali ini mereka main diam-diam. Keesokan harinya, mereka melapor ke pihak berwenang. Namun bukannya mendapat bantuan, mereka justru mendapat surat pemberitahuan baru. Proyek Harapan Baru akan ditinjau ulang, karena dugaan penyalahgunaan dana sosial. Karin membaca surat itu dengan gemetar. Penyalahgunaan dana? Itu fitnah. Rendra menghela napas panjang. Aku tahu, Karin. Tapi orang yang punya kekuasaan bisa bikin kebohongan kelihatan seperti kebenaran. Karin mengepalkan tangan. Aku gak akan tinggal diam. Aku bakal buktiin semuanya. Beberapa hari kemudian, media mulai memberitakan hal yang sama. Foto-foto Karin dan Rendra beredar di internet dengan judul, proyek sosial ternyata ladang bisnis terselubung. Ex-direktur kaya diduga manfaatkan pemulung untuk kepentingan pribadi. Karin hanya bisa menatap layar ponsel dengan air mata menetes. Kenapa mereka tega? Rendra datang ke rumahnya, wajahnya juga kusut. Kita dijebak, Karin. Ada orang dalam yang bocorin data palsu. Karin berdiri, menatapnya dengan mata merah. Kamu pikir siapa? Direktur baru Pratama Group. Dia punya hubungan bisnis dengan perusahaan asing itu. Karin menggertakkan gigi. Mereka mau balas dendam karena kamu dulu nolak tawaran mereka. Rendra mengangguk. Dan sekarang mereka hancurin kita lewat cara yang paling kotor. Di tengah kekacauan itu, Bu Ratna tiba-tiba jatuh sakit. Stres dan tekanan berita membuat kondisinya drop. Karin segera ke rumah besar keluarga Pratama, mendapati sang nenek terbaring lemah. Nek, suara Karin parau. Maaf,
Ini semua karena saya. Bu Ratna menggenggam tangannya pelan. Jangan bilang begitu, Nak. Kebenaran memang selalu diuji. Air mata Karin menetes. Tapi kalau orang-orang percaya berita itu, semuanya bisa hilang. Bu Ratna tersenyum lemah. Kalau sesuatu dibangun dengan niat baik, ia gak akan runtuh. Percaya, ya? Rendra berdiri di sisi lain tempat tidur, menatap ibunya dengan mata merah. Aku janji, Bu, aku akan bersihkan nama Karin dan tempat itu. Bu Ratna mengangguk pelan. Kalian berdua harus kuat. Dunia ini butuh hati seperti kalian. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Wartawan mengepung lokasi proyek, melontarkan pertanyaan tajam. Beberapa pekerja mulai ragu, sebagian takut dan memilih tak datang. Karin berdiri di depan gerbang setiap pagi, mencoba tersenyum, walau hatinya nyaris runtuh. Aku gak akan ninggalin tempat ini, katanya pada dirinya sendiri. Karena ini satu-satunya bukti bahwa kebaikan masih ada. Rendra datang setiap malam membawa tumpukan dokumen, berusaha mencari celah untuk membersihkan nama mereka secara hukum. Namun bukti-bukti palsu yang disebar membuat situasi makin rumit. Suatu malam, ketika mereka duduk di depan berkas, Rendra memijat pelipisnya. Kalau ini gagal, mereka bisa sita seluruh aset proyek. Karin menatapnya. Berarti kita harus temuin siapa yang nyusupin laporan palsu itu. Sudah aku cari. Dan aku rasa, orangnya dari tim kita sendiri. Karin menatapnya tajam. Siapa? Rendra menatapnya lama sebelum menjawab pelan. Yani? Karin terkejut. Yani? Gak mungkin. Dia relawan paling aktif, dia bantu dari awal. Rendra menghela napas berat. Aku tahu kamu percaya dia. Tapi aku punya bukti. Email, dokumen, semua lewat akun dia. Dan pembayaran dari perusahaan asing itu masuk ke rekeningnya. Karin berdiri perlahan, wajahnya pucat. Aku gak percaya. Tapi ini kenyataannya, kata Rendra lirih. Dia dijebak, atau dia memang ikut mereka. Keesokan harinya, Karin menemui Yani di lokasi proyek. Gadis muda itu tampak gelisah. Yani, aku cuma mau tanya satu hal, kata Karin lembut. Kamu kirim laporan keluar tanpa bilang ke aku. Yani menunduk, air matanya menetes. Aku gak punya pilihan, Kak. Mereka ancam keluargaku. Kalau aku gak nurut, adik aku gak bakal dapat obatnya. Karin terdiam. Jadi kamu percaya mereka? Yani menangis. Aku salah. Aku pikir cuma kirim data biasa. Aku gak tahu mereka bakal fitnah Kak Karin. Karin menahan diri agar tak menangis. Kamu udah bikin semua orang hampir kehilangan harapan, Yani. Tapi aku gak akan benci kamu. Aku tahu kamu cuma takut. Yani memegang tangannya. Aku siap ngaku, Kak. Aku akan ceritain semuanya ke polisi. Dan malam itu, Yani menyerahkan bukti lengkap keterlibatan pihak luar ke pihak berwajib. Seminggu kemudian, semua terbongkar. Media berbalik arah. Judul berita baru muncul. Kebohongan terbongkar, proyek sosial Karin dan Rendra ternyata disabotase perusahaan asing. Nama mereka bersih. Rakyat bersorak. Dan pemerintah kota memberikan penghargaan kepada mereka berdua atas dedikasi menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat kecil. Namun di balik semua itu, Karin masih merasa hampa. Malam setelah penghargaan, ia duduk di tepi sungai sendirian. Air mengalir pelan, memantulkan cahaya lampu kota. Rendra datang membawa jaket, memakaikannya di pundaknya tanpa bicara. Kamu udah menang, Karin, katanya lembut. Karin menatap air. Tapi kenapa aku gak ngerasa senang? Karena kamu gak pernah cari kemenangan. Kamu cuma cari ketenangan. Karin terdiam. Mungkin aku capek. Rendra tersenyum tipis. Kalau kamu capek, aku ada di sini. Kita gak perlu kuat sendirian. Beberapa minggu berlalu. Bu Ratna pulih dan kembali bisa berjalan perlahan. Ia datang ke lokasi proyek dengan langkah pelan, tapi mata yang bersinar. Dunia memang penuh kegelapan, katanya, tapi selama ada orang seperti kalian, cahaya gak akan padam. Karin menunduk penuh hormat. Kami cuma berbuat semampu kami,
Nek. Bu Ratna menggenggam tangannya. Dan itu sudah lebih dari cukup, Nak. Rendra berdiri di samping, menatap keduanya dengan senyum bangga. Ia tahu, badai mungkin akan datang lagi suatu hari nanti. Tapi kini, mereka sudah tahu cara berdiri, bukan sebagai korban, tapi sebagai cahaya bagi orang lain. Malam itu, ketika langit penuh bintang, Karin menatap ke atas dan berkata pelan, "Ibu, kalau ibu lihat aku sekarang, semoga ibu tahu aku gak nyerah. Dunia boleh jahat, tapi aku gak akan berhenti percaya pada kebaikan." Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu, meski luka lama sempat terbuka, dari sanalah kekuatan baru tumbuh. Karena setiap luka yang disembuhkan dengan cinta, akan berubah menjadi cahaya yang tak bisa padam. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Pasar yang biasanya riuh kini terasa tegang. Orang-orang berkumpul di sekitar balai kota, menunggu kabar tentang sidang terbuka yang akan menentukan nasib proyek Harapan Baru, juga mengungkap siapa dalang di balik semua fitnah yang hampir menghancurkan hidup Karin dan Rendra. Karin berdiri di depan pintu ruang sidang dengan wajah tenang, tapi tangannya dingin. Rendra berdiri di sampingnya, menatap lurus ke depan. "Gak usah takut," katanya pelan, "kita udah punya kebenaran di pihak kita." Karin menarik napas panjang. "Aku gak takut, Ren. Aku cuma cemas kalau mereka masih punya cara buat memutarbalikkan semuanya." Rendra menatapnya lembut. "Selama kita jujur, gak ada yang bisa menjatuhkan kita lagi." Ruangan sidang penuh sesak. Wartawan duduk di kursi belakang, kamera menyala tanpa henti. Di deretan depan, duduk beberapa pejabat kota dan pengacara perusahaan asing yang dulu menuduh mereka. Salah satunya adalah Leonard Pratama, pria yang dulu menampar Karin di pasar, kini tampak jauh lebih tua, tapi dengan tatapan penuh penyesalan. Hakim membuka sidang. Satu persatu bukti ditampilkan di layar besar. Dokumen keuangan asli, surat ancaman terhadap Yani, hingga rekaman suara dari salah satu direktur perusahaan asing yang mengakui sabotase. Ketika rekaman itu diputar, ruangan hening. "Pastikan proyek itu hancur. Aku tak mau nama Pratama kalah dari pemulung jalanan." Suara itu, suara ayah Leonard, pemilik lama perusahaan Pratama Group. Leonard menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu, semua orang menatapnya. Karin menggenggam ujung bajunya erat-erat. Rendra memejamkan mata. Semua dendam, semua kesalahpahaman, akhirnya mengarah ke satu titik. Hakim mengetuk palu. "Dengan ini, kami menyatakan, Karin Setiawan dan Rendra Pratama tidak bersalah. Seluruh tuduhan pencucian dana dan manipulasi sosial dinyatakan tidak terbukti. Dan terhadap pihak yang terbukti melakukan fitnah dan sabotase, penyelidikan lanjutan akan dilakukan." Ruangan seketika ramai. Wartawan berdiri, lampu kamera berkedip. Karin menunduk, menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Rendra menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh lega. "Kita berhasil," katanya lirih. Usai sidang, Leonard berjalan mendekat. Langkahnya berat, tapi mantap. Ia berhenti tepat di hadapan Karin dan menunduk dalam. Semua mata tertuju padanya. Karin terpaku, lelaki yang dulu menampar dan menghina dirinya kini berlutut di depan semua orang. Dengan suara serak, Leonard berkata, "Aku minta maaf, Karin. Waktu itu aku buta oleh amarah dan sombong karena nama keluargaku. Aku pikir kamu cuma gadis miskin yang cari belas kasihan. Tapi aku salah besar. Kamu justru yang ngajarin aku apa arti manusia." Karin terdiam. Semua wartawan menahan napas, menunggu jawabannya. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan karena benci. "Pak Leonard," suaranya pelan namun tegas. "Saya gak pernah simpan dendam. Luka yang paling dalam bukan karena tamparan Bapak, tapi karena saya kehilangan kepercayaan pada kebaikan orang. Tapi hari ini, Bapak sudah ngembaliin sebagian dari itu." Leonard menunduk makin dalam. "Terima kasih, aku tak layak diampuni." Karin menatapnya dengan tenang. "Setiap orang berhak berubah. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama." Rendra berdiri di samping, menatap ayahnya dengan mata basah. Selama ini, hubungan mereka retak karena kebencian dan kesalahpahaman. Tapi kini,
Di ruangan yang sama, kebenaran menyatukan mereka kembali. Bukan lewat kemenangan, tapi lewat kejujuran dan penyesalan. Setelah sidang berakhir, Karin keluar dari gedung dengan langkah pelan. Udara sore terasa segar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di tangannya, ia memegang dokumen hasil putusan. Beberapa pemulung dan anak-anak pasar yang dulu mengenalnya datang berlari. Kak Karin. Kak Karin bebas. Yeay. Kak Karin gak salah. Karin tersenyum, memeluk mereka satu persatu. Aku gak pernah salah, nak. Cuma dunia aja yang sempat salah lihat. Tiba-tiba, Dita, gadis kecil yang dulu memberinya sepotong roti, muncul dari kerumunan sambil membawa bunga kertas. Ia menyerahkan bunga itu pada Karin. Kak Karin janji ya, jangan pergi jauh-jauh lagi. Karin berlutut dan memeluknya. Kakak janji, kita masih punya banyak yang harus diperbaiki di pasar ini. Beberapa hari kemudian, mereka menggelar pertemuan besar di lokasi proyek. Kini bukan sekadar pusat daur ulang, melainkan pusat pelatihan dan kemandirian masyarakat, tempat anak-anak muda dan pemulung belajar mengolah sampah jadi karya bernilai jual. Bu Ratna hadir dengan kursi rodanya, disambut tepuk tangan hangat. Di sampingnya, Leonard duduk dengan wajah tertunduk, masih menyimpan rasa bersalah. Ketika Karin naik ke panggung kecil untuk berbicara, semua orang terdiam. Aku bukan siapa-siapa tanpa semua orang di sini, kata Karin, suaranya bergetar tapi mantap. Aku cuma gadis pemulung yang dulu dianggap hina. Tapi dari tempat paling rendah, aku belajar satu hal. Kebaikan gak butuh nama besar. Kebaikan cuma butuh keberanian, buat tetap baik, bahkan ketika dunia jahat sama kita. Semua orang berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Rendra menatapnya dari bawah panggung dengan senyum bangga, sementara air mata Bu Ratna menetes perlahan. Sore itu, setelah acara selesai, Karin berjalan ke tepi sungai tempat dulu ia sering duduk sendirian. Kini, airnya sudah lebih jernih. Di sisi seberang, terlihat mural besar bergambar dirinya dan anak-anak pasar, dengan tulisan besar. Dari sampah menjadi harapan. Rendra datang menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Kayaknya tempat ini gak pernah berubah, ya, katanya sambil duduk di sampingnya. Karin tersenyum. Tempatnya sih gak berubah. Tapi hati yang datang ke sini udah beda. Beda gimana? Dulu aku datang ke sini buat nangis. Sekarang buat bersyukur. Rendra menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu gak, Karin? Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan ngerti arti hidup yang sebenarnya. Karin menatap sungai, tersenyum samar. Kalau bukan karena kamu juga, aku gak akan tahu bahwa orang kaya pun bisa belajar dari orang miskin. Mereka tertawa kecil, ringan dan jujur, tawa yang tak lagi dibebani dendam, tapi diisi kelegaan. Malam turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Lampu-lampu kota berpendar lembut di kejauhan. Karin menatap langit dan berbisik pelan. Tuhan, terima kasih. Karena dari sakit, Engkau ajarkan aku makna ikhlas. Dari fitnah, Engkau tunjukkan arti sabar. Dan dari kejatuhan, Engkau ajarkan bagaimana berdiri. Di sampingnya, Rendra ikut menengadah. Dan mungkin, dari pertemuan kita, Tuhan pengen kasih tahu kalau kebaikan itu menular. Karin tersenyum kecil. Selama kita gak berhenti menebarkannya. Mereka berdua terdiam, hanya memandangi arus sungai yang kini memantulkan cahaya bintang. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan baru, kehidupan yang dibangun bukan dari kekayaan, tapi dari kejujuran dan ketulusan. Pagi itu, langit tampak mendung, seolah tahu bahwa sesuatu besar akan terjadi. Pasar yang biasanya riuh kini terasa tegang. Orang-orang berkumpul di sekitar balai kota, menunggu kabar tentang sidang terbuka yang akan menentukan nasib proyek harapan baru, juga mengungkap siapa dalang di balik semua fitnah yang hampir menghancurkan hidup Karin dan Rendra. Karin berdiri di depan pintu ruang sidang dengan wajah tenang, tapi tangannya dingin. Rendra berdiri di sampingnya, menatap lurus ke depan. Gak usah takut, katanya pelan, kita udah punya kebenaran di pihak kita. Karin menarik napas panjang. Aku gak takut, Ren. Aku cuma cemas kalau mereka masih punya cara buat memutarbalikkan semuanya. Rendra menatapnya lembut.
Selama kita jujur, gak ada yang bisa menjatuhkan kita lagi. Ruangan sidang penuh sesak. Wartawan duduk di kursi belakang, kamera menyala tanpa henti. Di deretan depan, duduk beberapa pejabat kota dan pengacara perusahaan asing yang dulu menuduh mereka. Salah satunya adalah Leonard Pratama, pria yang dulu menampar Karin di pasar, kini tampak jauh lebih tua, tapi dengan tatapan penuh penyesalan. Hakim membuka sidang. Satu persatu bukti ditampilkan di layar besar. Dokumen keuangan asli, surat ancaman terhadap Yani, hingga rekaman suara dari salah satu direktur perusahaan asing yang mengakui sabotase. Ketika rekaman itu diputar, ruangan hening. Pastikan proyek itu hancur. Aku tak mau nama Pratama kalah dari pemulung jalanan. Suara itu, suara ayah Leonard, pemilik lama perusahaan Pratama Group. Leonard menunduk, wajahnya pucat. Ia tahu, semua orang menatapnya. Karin menggenggam ujung bajunya erat-erat. Rendra memejamkan mata. Semua dendam, semua kesalahpahaman, akhirnya mengarah ke satu titik. Hakim mengetuk palu. Dengan ini, kami menyatakan, Karin Setiawan dan Rendra Pratama tidak bersalah. Seluruh tuduhan pencucian dana dan manipulasi sosial dinyatakan tidak terbukti. Dan terhadap pihak yang terbukti melakukan fitnah dan sabotase, penyelidikan lanjutan akan dilakukan. Ruangan seketika ramai. Wartawan berdiri, lampu kamera berkedip. Karin menunduk, menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis. Rendra menatapnya, kali ini dengan mata yang penuh lega. Kita berhasil, katanya lirih. Usai sidang, Leonard berjalan mendekat. Langkahnya berat, tapi mantap. Ia berhenti tepat di hadapan Karin dan menunduk dalam. Semua mata tertuju padanya. Karin terpaku, lelaki yang dulu menampar dan menghina dirinya kini berlutut di depan semua orang. Dengan suara serak, Leonard berkata, "Aku minta maaf, Karin. Waktu itu aku buta oleh amarah dan sombong karena nama keluargaku. Aku pikir kamu cuma gadis miskin yang cari belas kasihan. Tapi aku salah besar. Kamu justru yang ngajarin aku apa arti manusia." Karin terdiam. Semua wartawan menahan napas, menunggu jawabannya. Air mata menetes di pipinya, tapi bukan karena benci. "Pak Leonard," suaranya pelan namun tegas. "Saya gak pernah simpan dendam. Luka yang paling dalam bukan karena tamparan Bapak, tapi karena saya kehilangan kepercayaan pada kebaikan orang. Tapi hari ini, Bapak sudah ngembaliin sebagian dari itu." Leonard menunduk makin dalam. "Terima kasih, aku tak layak diampuni." Karin menatapnya dengan tenang. "Setiap orang berhak berubah. Yang penting, jangan ulangi kesalahan yang sama." Rendra berdiri di samping, menatap ayahnya dengan mata basah. Selama ini, hubungan mereka retak karena kebencian dan kesalahpahaman. Tapi kini, di ruangan yang sama, kebenaran menyatukan mereka kembali. Bukan lewat kemenangan, tapi lewat kejujuran dan penyesalan. Setelah sidang berakhir, Karin keluar dari gedung dengan langkah pelan. Udara sore terasa segar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Di tangannya, ia memegang dokumen hasil putusan. Beberapa pemulung dan anak-anak pasar yang dulu mengenalnya datang berlari. "Kak Karin. Kak Karin bebas. Yai. Kak Karin gak salah." Karin tersenyum, memeluk mereka satu persatu. "Aku gak pernah salah, Nak. Cuma dunia aja yang sempat salah lihat." Tiba-tiba, Dita, gadis kecil yang dulu memberinya sepotong roti, muncul dari kerumunan sambil membawa bunga kertas. Ia menyerahkan bunga itu pada Karin. "Kak Karin janji ya, jangan pergi jauh-jauh lagi." Karin berlutut dan memeluknya. "Kakak janji, kita masih punya banyak yang harus diperbaiki di pasar ini." Beberapa hari kemudian, mereka menggelar pertemuan besar di lokasi proyek. Kini bukan sekadar pusat daur ulang, melainkan pusat pelatihan dan kemandirian masyarakat, tempat anak-anak muda dan pemulung belajar mengolah sampah jadi karya bernilai jual. Bu Ratna hadir dengan kursi rodanya, disambut tepuk tangan hangat. Di sampingnya, Leonard duduk dengan wajah tertunduk, masih menyimpan rasa bersalah. Ketika Karin naik ke panggung kecil untuk berbicara, semua orang terdiam. "Aku bukan siapa-siapa tanpa semua orang di sini," kata Karin, suaranya bergetar tapi mantap.
Aku cuma gadis pemulung yang dulu dianggap hina. Tapi dari tempat paling rendah, aku belajar satu hal. Kebaikan gak butuh nama besar. Kebaikan cuma butuh keberanian, buat tetap baik, bahkan ketika dunia jahat sama kita. Semua orang berdiri, memberi tepuk tangan panjang. Rendra menatapnya dari bawah panggung dengan senyum bangga, sementara air mata Bu Ratna menetes perlahan. Sore itu, setelah acara selesai, Karin berjalan ke tepi sungai tempat dulu ia sering duduk sendirian. Kini, airnya sudah lebih jernih. Di sisi seberang, terlihat mural besar bergambar dirinya dan anak-anak pasar, dengan tulisan besar. Dari sampah menjadi harapan. Rendra datang menghampiri, membawa 2 gelas teh hangat. Kayaknya tempat ini gak pernah berubah, ya, katanya sambil duduk di sampingnya. Karin tersenyum. Tempatnya sih gak berubah. Tapi hati yang datang ke sini udah beda. Beda gimana? Dulu aku datang ke sini buat nangis. Sekarang buat bersyukur. Rendra menatapnya dalam-dalam. Kamu tahu gak, Karin? Kalau bukan karena kamu, mungkin aku gak akan ngerti arti hidup yang sebenarnya. Karin menatap sungai, tersenyum samar. Kalau bukan karena kamu juga, aku gak akan tahu bahwa orang kaya pun bisa belajar dari orang miskin. Mereka tertawa kecil, ringan dan jujur, tawa yang tak lagi dibebani dendam, tapi diisi kelegaan. Malam turun perlahan. Angin membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Lampu-lampu kota berpendar lembut di kejauhan. Karin menatap langit dan berbisik pelan. Tuhan, terima kasih. Karena dari sakit, Engkau ajarkan aku makna ikhlas. Dari fitnah, Engkau tunjukkan arti sabar. Dan dari kejatuhan, Engkau ajarkan bagaimana berdiri. Di sampingnya, Rendra ikut menengadah. Dan mungkin, dari pertemuan kita, Tuhan pengen kasih tahu kalau kebaikan itu menular. Karin tersenyum kecil. Selama kita gak berhenti menebarkannya. Mereka berdua terdiam, hanya memandangi arus sungai yang kini memantulkan cahaya bintang. Bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari kehidupan baru, kehidupan yang dibangun bukan dari kekayaan, tapi dari kejujuran dan ketulusan. 3 tahun telah berlalu sejak sidang besar itu. Kota telah berubah, tidak lagi sekelam dulu. Di pinggiran pasar, bangunan berdinding bata warna krem berdiri tegak dengan papan nama besar di depannya. Rumah Harapan, Pusat Daur Ulang dan Pelatihan Mandiri. Tempat itu kini menjadi simbol perubahan. Orang-orang datang bukan untuk memulung, tapi belajar. Anak-anak muda yang dulu menganggur kini menjadi pelatih, mengajar cara mengelola limbah menjadi barang bernilai tinggi. Dan di antara mereka, masih ada sosok yang tak pernah lelah, Karin. Setiap pagi, ia datang dengan senyum sederhana, menyalami semua pekerja, dan mengawasi setiap sudut bangunan. Rambutnya kini sedikit lebih panjang, wajahnya lebih dewasa. Tapi tatapan matanya masih sama, hangat dan tulus. Di salah satu ruangan, terdengar suara riuh anak-anak. Bu Karin. Aku udah bisa bikin vas dari botol bekas. Bu Karin. Lihat, ini kursi dari kaleng minuman. Karin tersenyum lebar. Wah, hebat banget kalian. Kalian semua calon pengrajin hebat masa depan. Anak-anak tertawa bangga. Setiap karya kecil mereka menjadi pengingat bahwa hal sederhana pun bisa jadi berharga kalau dikerjakan dengan hati. Sementara itu, di ruang belakang, Rendra sedang berbicara dengan beberapa pejabat kota. Program kita akan diperluas ke 2 distrik lain. Kami butuh tambahan tim pelatih, kata salah satu pejabat. Rendra mengangguk. Kami siap bantu, asalkan prinsipnya tetap sama, memberdayakan, bukan menjadikan mereka objek belas kasihan. Setelah para tamu pergi, Rendra menatap keluar jendela, melihat Karin sedang mengajar. Ia tersenyum. Dalam hatinya, rasa kagum itu tak pernah padam. Ia tahu, tanpa wanita itu, semua yang mereka bangun takkan pernah ada. Sore itu, Karin duduk di halaman belakang, di bawah pohon yang dulu ia tanam bersama anak-anak pasar. Daunnya kini rimbun, menaungi bangku kayu sederhana. Ia membuka buku catatan lusuh yang selalu dibawanya, buku yang sudah menemaninya sejak hari pertama ia memulung. Halaman pertama masih berisi tulisan lama, tinta hampir pudar. Hari ini aku temukan nenek tua di tumpukan sampah.
Aku gak tahu siapa dia, tapi aku ngerasa Tuhan mau aku nolong dia. Karin tersenyum haru. Dari situlah semuanya dimulai. Tamparan, fitnah, air mata, sampai akhirnya, pengampunan. Lucu, ya, katanya pelan. Dulu aku pikir hidup cuma soal bertahan. Tapi ternyata, hidup juga tentang membangun. Rendra datang membawa 2 cangkir teh. Masih suka ngomong sendiri, ya? Karin tertawa kecil. Enggak, aku lagi ngobrol sama masa lalu. Dan apa katanya? Katanya, terima kasih udah gak nyerah waktu semua orang ninggalin. Rendra duduk di sebelahnya. Kamu tahu, kalau dulu kamu gak nolong nenek itu, mungkin gak akan ada semua ini. Karin menatap langit yang mulai oranye. Iya, tapi aku juga gak akan ketemu kamu. Keduanya saling pandang, lalu tertawa kecil. Tawa yang ringan, bukan lagi karena lega, tapi karena bahagia. Tak lama, Bu Ratna datang ditemani Dita, yang kini sudah remaja dan menjadi salah satu pengajar muda di Rumah Harapan. Nek, seru Karin sambil membantu kursi roda nenek itu. Bu Ratna tersenyum lembut. Kalian berdua masih sibuk saja. Dunia ini memang gak pernah kehabisan orang yang butuh ditolong. Ya? Rendra menjawab, selama masih ada yang bisa kita bantu, artinya kita masih berguna. Bu Ratna menatap Karin lama. Nak, aku bangga sama kamu. Waktu pertama kali kamu datang ke rumahku, aku lihat ketulusan di matamu. Sekarang seluruh kota bisa melihat cahaya yang sama. Karin menunduk, menahan haru. Saya cuma berbuat semampu saya. Nek, semua ini juga karena bantuan semua orang. Bu Ratna menggeleng pelan. Kamu terlalu merendah. Tapi justru karena itu, Tuhan angkat kamu tinggi. Dita tersenyum lebar. Bu Karin, nanti sore aku ngajarin anak-anak bikin lampu dari botol bekas. Ya? Karin mengusap rambut gadis itu. Bagus. Kamu udah lebih jago dari kakak sekarang. Dita tertawa. Dulu Kak Karin yang ajarin aku, sekarang giliranku ngajarin orang lain. Karin tertegun. Kalimat sederhana itu seperti gema dari masa lalu, bukti bahwa kebaikan benar-benar menular. Sore menjelang malam. Langit berubah ungu, angin berembus pelan. Karin berjalan ke tepi sungai, tempat yang dulu jadi saksi air matanya. Kini, di sana dibangun taman kecil dengan jembatan kayu. Di tengah taman, berdiri patung kecil dari besi daur ulang berbentuk tangan yang saling menggenggam. Di bawahnya tertulis, dari sampah tumbuh harapan. Karin berdiri lama di depan patung itu. Air sungai mengalir tenang, seperti menghapus segala kenangan pahit. Ia menutup mata dan berdoa dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena dari luka, Engkau tumbuhkan cinta. Dari hinaan, Engkau lahirkan kekuatan. Dan dari kesendirian, Engkau beri aku keluarga. Saat membuka mata, ia melihat Rendra berdiri di seberang jembatan. Sendirian lagi? Tanyanya. Karin tersenyum. Enggak, sungai ini selalu nemenin. Rendra mendekat. Kalau gitu, boleh aku nemenin juga. Selama gak ganggu kedamaian airnya. Rendra tertawa kecil. Kamu gak berubah. Harusnya kamu udah hafal, balas Karin. Mereka berdiri berdampingan, memandangi matahari terakhir tenggelam di balik gedung. Tak ada kata cinta yang diucapkan, tapi semuanya terasa jelas. Mereka tidak saling membutuhkan untuk menambal kekosongan, tapi untuk berjalan bersama menuju cahaya. Beberapa bulan kemudian, sebuah surat datang dari pemerintah kota. Rumah Harapan terpilih untuk menerima penghargaan nasional atas kontribusinya terhadap lingkungan dan kemanusiaan. Acara penghargaan digelar di Balai Kota, sama seperti dulu tempat Karin dituduh. Kini, tempat yang dulu menjadi saksi air matanya menjadi saksi kebanggaannya. Ketika Karin naik ke podium, ruangan berdiri memberi tepuk tangan panjang. Ia menatap ke arah penonton. Ada Dita, Rendra, Bu Ratna, dan puluhan orang yang pernah menertawakannya dulu. Dengan suara tenang, ia berkata, "Dulu, saya berdiri di tempat ini sebagai orang yang difitnah. Tapi hari ini, saya berdiri bukan untuk membuktikan diri. Saya berdiri untuk mengatakan bahwa setiap orang, sekecil apapun, bisa membuat perubahan. Kita semua pernah jatuh.
Tapi jangan pernah biarkan dunia meyakinkan kita bahwa kita gak layak bangkit. Tepuk tangan membahana. Rendra menatapnya dengan mata berkaca. Bu Ratna menunduk, berdoa dalam diam. Malamnya, setelah acara usai, Karin kembali ke gubuk lamanya, tempat segalanya dimulai. Kini bangunan itu sudah kosong, tapi masih berdiri tegak. Ia melangkah masuk, menyentuh dinding bambu yang mulai lapuk. Dari sini semuanya mulai, bisiknya. Ia menyalakan lampu minyak kecil yang dulu selalu ia pakai. Cahaya temara menari di dinding, memantulkan bayangan dirinya yang dulu, gadis miskin, kotor, tapi punya hati besar. Aku gak akan lupa siapa diriku, katanya lembut. Karena dari tempat ini, aku belajar jadi manusia. Ketika ia melangkah keluar, langit penuh bintang. Rendra menunggunya di depan dengan motor tuanya. Mau pulang, Bu Pemulung? Katanya menggoda. Karin tertawa. Hati-hati, nanti aku suruh kamu angkut botol bekas. Selama bareng kamu, aku siap jadi pemulung seumur hidup, balasnya. Mereka tertawa bersama, lalu berangkat menyusuri jalanan kota yang kini terang oleh lampu-lampu. Di kejauhan, neon besar bertuliskan, Harapan Baru, menyala di atas gedung utama. Karin menatapnya sambil tersenyum. Matanya berkaca, tapi bukan karena sedih. Karena akhirnya, luka yang dulu menyakitkan telah berubah jadi cahaya yang membimbing banyak orang. Kadang, Tuhan menaruhmu di tempat paling rendah, bukan untuk menjatuhkanmu, tapi agar kamu bisa belajar menengadah dan melihat langit.